Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, pada video kali ini kami ingin berbicara tentang virus corona. Tetapi sebelum kita berbicara, mungkin lebih baiknya kita perkenalkan diri ya. Karena menurut seorang saudagar dari Cina, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Ananda Saiful Amar dan teman saya Ami Haniful Amin. Amin Saiful Amin. Ananda yang nggak ada ya, cuma Saiful Amar sebenarnya. Jadi video kali ini saya bersama Mas Amin ingin berbincang-bincang mengenai virus yang sangat mematikan ya Mas, berbahaya. Seperti yang kita tahu lah, ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Virus ini adalah salah satu virus yang pernah ada dan yang sangat berbahaya di dunia. Kita sebut saja namanya virus corona atau COVID-19. Dari tahun 2019 sampai sekarang itu tercatat sudah beberapa juta orang yang meninggal ya karena virus ini ya. Dari belahan dunia manapun ini virusnya selalu ada. Dan virus ini pertama kali muncul di Cina ya Mas. Katanya Ya. Tepatnya di mana itu? Wuhan ya, seperti yang kita tahu Wuhan. Karena kalau dari berita yang beredar itu virus ini muncul dari salah satu pasar yang berada di kota Wuhan di Cina. Dan itu menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sampai ke negara kita tercinta, negara Indonesia. ya. Dan maaf ya tadi ada orang lewat saya karena saya orang Jawa saya jadi ngomong apa ya Mas, lupa. Dari Wuhan ya, dari Wuhan. Jadi dari Wuhan itu virus itu menyebar ke seluruh dunia dan sampai ke negara kita Indonesia. Ya kita doakan aja ya Mas, semoga virus ini cepat hilang. Semoga kehidupan cepat kembali normal. Kita bisa bertemu dengan kawan saudara tanpa adanya social distancing, adanya pakai masker. Saya rindu itu Mas. Sebenarnya itu adalah biasa, tapi karena kita tidak melakukannya jadi ya Mas. Saya langsung saja ya Mas, ini kita langsung ke pembahasan kita aja ya. Oke. Kan kalau dari prediksi pemerintah ya, di 2021 ini awal Januari ini seharusnya kan virus itu hilang nggak Mas atau turun, tapi malah kenyataannya virus ini semakin meningkat Mas. Kalau menurut Anda itu karena apa Mas? Kok bisa meningkat itu karena apa menurut Anda? Saya dari masyarakatnya sendiri itu masih kurang perhatian dalam protokol kesehatan. Berarti kurang memenuhi kurang melaksanakan perintah dari pemerintah ya. Terus kampanye juga dari pemerintah sendiri, katanya ada vaksin di bulan Januari. Oh iya. Itu katanya sudah digratiskan oleh Pak Presiden ya? Ya, karena ada mungkin Pak Presiden sudah takutnya atau dikhawatirkan ada Tapi ini Mas, tadi malam kan saya habis baca itu sebuah artikel yang saya temukan di sebuah platform di media massa ya, itu ada sebuah negara Brazil itu sudah menguji vaksin itu, atau kita sebutnya vaksin Sinovac. Itu ternyata hanya 50% efektifnya, tidak sampai 90%, cuma setengahnya Mas. Jadinya padahal sekarang Indonesia itu sudah membeli vaksin itu dan sudah sampai ke Indonesia dan sekarang lagi diuji di BPOM sepertinya. Itu jadinya, tapi belum disebarkan ya Mas. Tapi Brazil itu sudah menguji dan itu hanya 50%, tidak sampai 90% keefektifannya dalam mengurangi virus ini. Jadi menurut Anda vaksin ini sebenarnya penting nggak Mas? ya mungkin
harus sampai karena walaupun cuma 4% itu sudah sedikit membantu, tapi ketika untuk diprediksi dalam skala besar menurut saya meragukan karena bisa sekarang bisa juga semakin meningkat positif. Sekarang gini ya, sekarang kota-kota di Indonesia terutama di Jateng ya, sekarang banyak yang menerapkan lockdown kembali karena seperti di kota saya Temanggung ini sekarang sedang zona merah ya Mas. Jadinya kami pun sekarang agak takut lah kalau mau pergi-pergi karena ya satu memang dilarang oleh pemerintah, yang kedua memang kita menghindari ya yang namanya corona ini. Karena mungkin kalau untuk kita itu corona ya biasalah karena kita anak muda ya Mas, jadi imun kita kuat. Tapi kan kita tidak tahu Mas, di rumah kita kan ada nenek kita, ada kakek kita, ada ibu kita yang umurnya jauh lebih tua dari kita, dan jauh lebih tua itu kan berarti imunnya semakin berkurang ya. Jadi mungkin kalau untuk kita itu aman, tapi kan tidak untuk orang di sekitar kita. Jadi kalau bisa untuk kalian teman-teman semua yang tetap berpergian, ya silahkan berpergian, tapi ya ingat pesan ibu ya Mas. Ada 3 pesan ibu, itu apa aja Mas? 3M itu Ya, memakai masker, terus jaga jarak dan mencuci tangan. Jadi selalu patuhi 3M itu buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa kalau kemanapun pakai masker yang intinya itu. Karena masker itu karena corona itu menyebar salah satunya lewat udara ya. Sebenarnya lewat udara, tapi dari katakan saya ada orang terkena virus, terus dia itu bersin lah, itu bisa langsung ke kita. Jadi kepada teman-teman semua pakai masker lah, karena ketika kamu pakai masker kamu terlihat semakin ganteng. Kata-katanya Mas. Iya, karena pakai masker tidak kelihatan wajah aslinya Mas. Pencitraan ya. Oh gini Mas, kita kembali lagi ke topik ya Mas. Oke. COVID-19. Saya juga mau ngomong ini sedikit malas Mas, karena gimana ya, ini sebenarnya udah lama banget loh Mas, kita sudah 1 tahun di rumah aja Mas. Kan kita libur kuliah itu bulan apa ya Mas? Maret ya, sampai sekarang sudah Desember, itu sudah hampir 1 tahun ya. 1 tahun. Membuat kita jenuh banget. Sumpah di rumah itu rasanya boring ya. Boring. Walaupun kita tetap kuliah, tapi kan kuliah kita online, jadinya ya nggak ada lihat HP aja. Lama-lama ya jadi bosen, nggak ada kegiatan. Padahal kalau dulu kita nggak kuliah itu rasanya seneng banget ya Mas. Wah, di kosan atau di rumah itu cuma jualan HP. Tapi sekarang bahasan kita sudah diberi waktu 1 tahun untuk main HP, malah kita jadi malas sendiri. Memang itu manusia Mas. Bener. Manusia itu tidak ada puasnya Mas. Iya. Kurang terus. Iya. Ketika dikasih ada yang kurang lagi. Manusia itu menus kok yang dosa. Kalau kata bapak saya. Bapak saya adalah ustadz. Tidak. Ada manusia bukan? Saya alhamdulillah Mas, saya diciptakan oleh Tuhan itu untuk menghibur teman-teman semua. Maaf ini melenceng ke topik ya. Kita jangan bahas-bahas yang itu Mas. Oh iya. Kita langsung bahas aja yang ke topiknya Mas. Oh iya. Corona Mas. Corona ini kalau di tempat Anda gimana Mas? Itu ada orang yang terpapar corona atau tidak? Kalau di tempat saya alhamdulillah tidak ada. Ketika ada orang luar misalnya mau ya habis dari Jakarta atau luar kota lah, itu dikarantina. Oh dikarantina dulu, berarti ketat ya? Gimana Mas? Ketat. Itu nyatanya baik-baik saja, tapi ketika ada yang pulang lapor dulu ke desa, kemudian kasus 14 hari. Tapi kalau di karantinamu itu gimana Mas? Maksudnya orang-orang itu tetap dikasih makan itu gratis atau mereka beli sendiri itu dari keluarganya Mas? Kemarin itu dari keluarga. Dari keluarga berarti.
kalau kita kembali ke desa ya mas, kalau di daerah pedesaan itu ya corona ada, tapi karena memang warga desa itu kita bilang imunnya sedikit lebih kuat ya mas daripada lainnya ya. Jadi corona itu kalau mungkin di sini kita ya berjalan seperti kehidupan biasa, yang petani tetap ke sawah, yang pedagang tetap ya pedagang, tapi ya itu karena kita juga warga Indonesia, kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Karena ya walaupun kita warga desa, kita punya imun yang lebih kuat, tapi ya kita usahakan kita tetap menghindari orang-orang tersayang di sekitar kita. Ya mungkin pembicaranya segitu aja ya mas. Ya karena semoga bermanfaat. Karena ya kita mau bicara lebih jauh ya, karena kita bukan ahlinya ya mas. Iya, Kita takut ya kalau salah kata nanti malah menggiring opini publik ya. Jadinya bahaya ya, kita bisa dipenjara kalau gitu. Jadi saya mohon kepada para pemirsa di rumah, kalau menonton video ini dan adanya kesalahan atau pembicaraan dari kami yang kurang bermanfaat, diambil hikmahnya, jangan apa, karena ya kita sharing-sharing aja ya mas. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.